kemana mobilnya ditinggal sama Mas Eko, nanti kita mobil ya. Dan terkait kondisi semacam ini, setiap waktu yang bisa perusahaan dan tinggal makan baik yang di rumah maupun yang di luar rumah. Kan jadi sampaikan Mas Eko, istrinya mau semua. Yang akhirnya yang kerja nggak fokus juga dipanggil terus oleh istri. Ini solusi yang sementara itu juga kemarin di DPRD disampaikan juga itu, cuma sekali lagi siapa yang harus menyediakan. Kalau kemarin itu tuntutannya kepada pengembang, sampai saat ini ya nol bodol, tidak ada apa-apa. Semuanya pernyataan dari pengembang itu sebuah alibi, sebuah berhidup dari kalimat-kalimatnya dia. Ya benar apa yang disampaikan Pak Bausi juga, gitu, bahwa kalau memang ini ya segera kan uang itu bertanggung jawab. Jadi mungkin ada sedikit perkembangan di sini, gimana caranya mungkin dari Satgas, tidak tahu ada kewenangan apa enggak untuk membantu warga dalam menyediakan hunian sementara itu sambil ini bisa diselesaikan. Kalau Pak Bausi ngomong sabar, tapi yang di rumah itu kan nggak bisa sabar. Nah, apalagi perasaan, pikiran itu nggak bisa sabar. Kalau kita yang berjuang di sini mungkin bisa sabar, tapi yang ini, yang di rumah kan nggak bisa sabar. Apakah bisa sabar dengan was-was anak mau ambil kayak sungai, kayak air dan sebagainya. Jadi seperti itu, mungkin ini yang perkembangan terbaru, bahwa kita teringat butuh hunian sementara. Saya sendiri sebagai koordinator sempat ngobrol waktu di diskusi di kami waktu kumpul iya awal jadi kota Royon nyewakno omah Pak ini yang paling berdampak seperti Pak Eko di kalau itu ada ini Pak, acuan kita yang terakhir kemarin itu sekitar 15-an Pak. 15 kakak yang paling sering iya, itu yang prioritas utama ya. Iya, karena saya juga berdampak Pak, tapi agak jauh Pak, agak tenang lah saya. Dia juga masuk air, tapi agak tenang. Kalau data yang masuk ke saya sebagai koordinator itu 25 Pak, 25 itu yang perlu relokasi, baik di blok D, C. maksudnya bukan direlokasi ya Pak, maksudnya dipindahkan sementara. Sebelum Kalau ini ada keputusan data relokasi yang tadi itu 25, tapi untuk hunian sementara ini yang paling penting kalau 25 juga ya nggak apa-apa, karena memang mereka yang minta untuk direlokasi karena menjadi korban yang terdampak ini. Jadi mungkin ini yang menjadi perkembangan bagi kita, bahwa kalau Satgas ataupun dari BPN ada rumah dinas yang belum terpakai, mungkin bisa digunakan bagi kita seiring penyelesaian secara teknologis tadi yang membuat kita harus sabar. Kemarin malam diskusinya mas ini yang malam sampai kapan itu? Ulun-ulun sisa pemerintah itu kan disuruh sabar kan ya. Dan saya bilang memang proses itu dampak psikologisnya kita seperti terombang ambing karena nggak pasti. Ya memang perasaan itu berbeda dengan pikiran. Perasaannya kayak yang di rumah itu kan perasaannya was-was, nggak bisa. Jadi mungkin ada sedikit harapan bagi dari kami, yaitu ada hunian sementara yang jelas. Kalau yang di DPR itu yang diminta adalah pengembang, tapi sampai sekarang dol bodol. Mungkin dari pemerintah sekarang saat ini bisa membantu merealisasikan tersebut. Terima kasih.
saya nambahin mungkin buat informasi juga buat saya terutama di perumahan kami itu kan sebenarnya banyak Pak rumah tapi tidak berfungsi, cuma ada orangnya yang punya, jadi tidak ditempati rumah di situ, entah di perumahan RT 5, entah di RT 4, itu banyak masih. Ini kan sebetulnya masih satu naungan sebenarnya di desa. Kalau hanya mungkin Di lokasi yang sama. iya, kenapa mau nggak dicoba lagi bisa sebenarnya istilahnya gitu. Jadi mungkin nanti entah caranya bagaimana kita tidak tahu ya Pak terkait hal itu gitu. Kenapa harus masih mungkin kalau yang pasal itu oh siap. Kalau di RT 5 insya Allah sekitar 1,5 sekarang 30 lebih Pak. Yang kosong. Nanti listnya berapa seperti apa? Ya, siap. Dicampur semua ya. Itu bagian dari negosiasi. Iya. Kan itu. Ya mungkin buat ini saja dulu Pak sementara karena kita masih ngabang kan ini kan istilahnya kan belum kita mau dibawa kemana sedangkan hujannya ya masih hujan, jadi kayak Mas Budi yang kebetulan di Blok E dekat 1 meter lah dari air kalau jadi kita yang namanya di grup sudah kayak pasar gitu Pak. Iya. Pak mungkin itu Saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Kan ada sekitar 104 rumah yang belum disurvei. Oh, 104 yang disurvei. Perumahan. Ya, perumahan yang melanggar itu. Itu kan batas waktunya sampai tanggal 4. Kata saya tadi. Tanggal 4 Maret. Surveinya. Iya. Oke. Kira-kira berarti tindakan itu setelah tanggal 4 itu berarti. Tindakannya itu berarti tindakan yang apa ya, maksudnya punishment yang saya berikan itu berarti setelah tanggal 4. Punishment apa? Tekanan terhadap pelanggar itu. Oh. Nah, kalau seandainya itu boleh tahu apa tindakan itu nanti yang perlu di Tugas Satgas itu sederhana ya, kepada bupati tanggung jawab. Oleh bupati di bawah kemarin itu wilayahnya politik, tetapi misalnya mandat pemimpin BPN itu mandat. Tugas Satgas itu menyajikan oleh bupati di bawah dan jaringan partai ini, SM ini, apa kepada jaringan politiknya itu sudah dibuat. Sama ketika dengan menuntut hunian sementara itu di luar kami, tapi kami mencatat dan mengkomunikasikan karena kami punya jaringan kepada nggak boleh saya bilang ini kok bukan kewenangan saya, kan kecewa sampai ini. Dengan lebihnya pemerintah itu kalau jam semua bisa dilakukan, kan saya lakukan, gitu ya maksudnya. Bukan dia menghadapi diri ya, semua saya harus pasti akan saya Pak Abdul masih ini makanya saya kadang-kadang lempar-lemparan Mas Budi sama melakukan bukan apa Mas Budi memang partisipatif dan sepakat ambil agresi karena dia kadang-kadang satu gerakan itu dia tidak bocor, tidak menciptakan gerakan psikologis bagi warga itu bergerak sendiri kalau jadi posisi itu bergerak karena tidak semua memiliki kapasitas yang sama dan bukan psikologis yang sama. Saya ini orang baik karena tapi betul semacam mungkin itu ya beberapa yang Satgas itu secara eksekutif tugasnya sampai pada kalau ketika bupati ngomong beren Satgas belum bisa ada tadi
Ketika Bupati perintahkan A, B, C, D, E, tetap. Ketika Bupati sudah wis menang, aku tak main diri sekarang. Aku tak main karo Direct, aku tak main karo Menjagro, aku tak main karo kepolisian, aku tak main karo sembarang kemenangan Bupati. Komunikasi bahasa kucing sampai kapolri di pantinya pindah keluhan kepentingan. Nah itu harus negosiasi. Negosiasi itu artinya kudu sampai terkode pengembang dan itu negosiasi nulis. Negosiasi setelah pengembang dilaporkan, baru sampai dia akan memberikan. Tidak ada di dalam teori negosiasi itu ekor bersifat. Negosiasi pasti satu menekan yang lain. Dan sampai mentekong rono mereka masih dulu. Di dalam ilmu negosiasi itu salah. Paham ya, Pak? Setuju. Terus itu ya. Pak, saya mau tanya lagi ke Bapak, Pak DPR. Itu kan sertifikat sudah muncul untuk perumahan Villa Indah Tegal Besar. Ya kan sudah dipegang semuanya. Sudah muncul. Berarti dalam kasus ini dari segi apa itu namanya sertifikat itu, PT itu bisa menjadi benar ya? Soalnya kan rumah ini kan sertifikat semua. Kalau benar salahnya mungkin bukan di saya untuk ini. Tapi yang jelas bapak-bapak sekalian kan sudah pegang sertifikat, malah mungkin dijadikan agunan kan? Belum, Masih dibangun. Iya dibangun. Ada yang tinggal separuh. Ya, intinya bapak-bapak sekalian yang mempunyai dasar hukum lah tinggal di sana gitu. Buktinya apa saya tinggal di sana? Ya, ada sertifikat, saya menempati secara fisik di sana. Seperti itu. Soalnya gini, pengembang itu saya selama kita berbicara bareng itu, dia itu sepertinya tidak merasa bertanggung jawab dengan keadaan ini. Soalnya dia itu merasa benar. Soalnya mungkin karena dia itu karena tanahnya bisa dibuka semua. Tanah mungkin yang perlu ini dulu makanya yang di awal tadi saya ada tidak janji yang tidak terlaksana sekarang. Nah itu mungkin yang bisa jadi. Nah itulah. Cuman Mungkin kalau daerah palsu gitu Pak. Terus terang dalam hal ini hubungannya dalam ini Pak, dalam terkait banjirnya. kalau terkait budgetnya Jadi yang tidak terang. Biasanya sampai kalau menang di sini kan tidak tenang. kalau yang dilihat kenapa? Enggak, bukan maksud saya psikologis. Oh iya. Akad itu bukan hanya aspek formil saja, ada aspek substansial. Bukan A dan barang B, tapi substansi barang ada barang B, and proper kan patient. Jadi Kan giring ya, Pak Palu giring kemana? Giring sih langkah sing aturan sampai yang lubang. Aku baru nekan ya Pak. Itu sembarang cara. terkait Huntara ini gimana Pak? Kira-kira Ini Huntara tak komunikasi. Yang di 25 kakak itu orang terus. ya. Karena ini gua kudu ngomong karo dinsos ya ini karo peneliti aset. Aku gak wani memutus karena aku gini loh, aku gak wani ngomong aku beda ngomongin apa sih masalah pemerintahan saya ini sing diomong kalau tidak pun tidak ini masalah